Dari 106 tokoh yang dipanggil, 11 orang diantaranya adalah tokoh wanita dari berbagai kalangan. Pebisnis Widianti Putriwardana merupakan sosok pertama yang terlihat menghadiri undangan Prabowo. Widianti saat ini menjabat sebagai Chief Operating Officer Teladan Resources, digadang-gadang akan menjadi calon Menteri Ekonomi Kreatif. Setelahnya, Ripka Haluk yang saat ini menjabat sebagai PJ Gubernur Papua Tengah juga diperkirakan menjadi calon Menteri Kabinet Prabowo. Ripka Haluk menjadi satu-satunya tokoh wanita pengisi Kabinet Prabowo yang berasal dari Papua. Tak hanya wajah-wajah baru, Sri Mulyani yang juga turut hadir. Sri Mulyani pun mengkonfirmasi dirinya kembali diminta untuk meneruskan jabatannya sebagai Menteri Keuangan di era pemerintahan Prabowo Gibran. Selain itu, yang tak kalah mengejutkan adalah kehadiran Veronica Tan yang digadang-gadang akan menjabat sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Setelah Veronica, Mutia Hafid hadir sebagai tokoh wanita kelima yang datang ke Kertanegara. Sementara itu, Sekretaris Muslimat NU Arifatul Khoiri Fauzi ikut dipanggil ke kediaman Prabowo. Di sisi lain, pada Selasa 15 Oktober 2024, Prabowo memanggil para calon wakil menteri dan kepala badan. Salah satu tokoh wanitanya adalah Christina Aryani. Namun secara pasti dirinya enggan memberikan keterangan. Selanjutnya, politisi Partai Solidaritas Indonesia, Isyana Bagus Oka, juga menyatakan dirinya diminta Prabowo untuk membantu pemerintahannya. Sementara Diana Kusumastuti yang menjabat sebagai Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR juga disebut-sebut akan masuk dalam kabinet. Di sisi lain, anggota DPR RI fraksi Golkar, Diah Roro Esti Widya Putri, diperkirakan akan menjadi Wakil Menteri ESDM. Stella Christie yang saat ini bekerja sebagai guru besar Tsinghua University di Cina, digadang-gadang akan berada di Kementerian Riset Dikti. Kenapa, Mi? Apa yang jadi kegelisahan Umi? Saya salam dulu ya. Iya, emang nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami emak-emak ya, sebetulnya mendapat kehormatan juga berada di podcastnya Pak Saiful Jaman. Karena podcast beliau itu kan, ya istilahnya lah, sudah internasional, sampai internasional nggak? Iya. Nyampe, seluruh dunia ini nyampe. Jadi sebetulnya mengapa saya seumuran 81 masih mau cuap-cuap? Karena saya mengkhawatirkan generasi yang akan datang dengan kegaduhan, dengan kariwuhan, ayeuna gitu ta. Iya. Banyak sekali yang ada di otak saya, cuman karena otaknya sudah tuin, jadi kadang-kadang suka tepar. Tepar tuh mendekati pingsan lah. Okay. Jadi itu yang membuat kadang-kadang hati saya menangis. Kalau melihat bagaimana kegaduhan sekarang, bagaimana moral anak-anak bangsa, kemudian bagaimana kalau kita berusukan kemiskinan di sono pada makan enak, tapi ada yang tidak bisa makan. Di sana menghambur-hamburkan uang, tapi dikurangnya yang kita berusukan bertiga saling berusukan nih memang. Ini tuh 3 serangkai gitu? Ya, enggak juga, ada juga. ada lagi yang lain. Ada. Tapi biasanya bertiga. Itu mereka itu tidur bersama sampah, bukan bohong ya, tidur di sebelah sampah. Iya. Jadi banyak sekali yang membuat hati nenek-nenek ini galau. Saya itu sebetulnya dulunya pegawai nagreg. Saya di CNN. Oh, iya. Di mana? Di pekerjaan umum. Iya. Jadi saya juga ngajar di Fakultas Teknik ya. Di mana boleh tahu? UNWIM, fakultas yang tidak terabsen lah. Iya. Universitas terkenal itu tinggi, cukup terkenal. Juga kali. Ya. Jadi di UNWIM Jatinangor. Iya. Saya ngajar 22 tahun. 22 tahun. Tapi luar biasa. Dosen. Jadi saya tetapnya mah di PU. Jadi saya juga orang teknik. Setelah pensiun, saya diminta suami saya untuk di perusahaan. Jadi tahu banget nih apa fenomena 20 PPN naik jadi 12%. Kerasa banget itu. Itu jadi kerasa banget. Kemudian bagaimana perlakuan kepada tenaga ahli kita yang kadang-kadang itu sangat mengenaskan lah. Misalnya tenaga ahli asing mah digajinya pakai dolar, kita mah diinikan, padahal pengetahuan mereka itu tidak lebih baik dari kita loh. Saya tahu banget. Dan kurang ajarnya itu kalau tenaga ahli asing itu tidak sopan.
Oh gitu. pakai celana pendek ke departemen teh. Jadi saya mengalami banget gitu. Ketika saya kadang-kadang mendampingi suami saya ke departemen, jadi rasanya pengen nangis gitu. Apa kurang kejamnya Jokowi? Dia bikin IKN, dia jual nggak laku ke Cina, dia jual ke Amerika nggak laku, dia jual ke Mesir nggak laku, dia jual ke Malaysia nggak laku, dia jual ke Singapura nggak laku. Lalu akhirnya dia paksa oligarki itu untuk nyumbang di depan. Kurang cukup. Dia suruh APBN pindahkan 20, 30, 40% ke IKN. Pada saat yang sama, seorang pria berkeluarga di Kupang, tempat Parera, 2 hari lalu, merobek perutnya karena nggak bisa beli beras. Pengisan siapa dengan Pak Harto? Tidak pernah ada di zaman Soeharto orang bunuh diri karena nggak bisa makan. Padahal orang ini setiap bulan di Kupang itu nunggu di pintu gerbang desa untuk dapat BLT. Dan itu ilmunya Jokowi. Membujuk orang supaya tidak produktif, supaya tidak pinter. Bu Nur, boleh disampaikan juga sedikit tentang background Ibu, kemudian langsung disambung saja dengan kritikannya untuk Prabowo. Enggak? Mungkin saya salam dulu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Boleh lebih dekat Ibu biar lebih kedengeran. Saya secara pribadi sangat senang sekali bisa berada di sini bersama Umi yang selama ini juga menjadi mitra dan satu tim ya Umi dalam melakukan perjuangan ini Pak. Juga dengan Ibu Novi. Saya sebetulnya ada hal yang menggelitik hati saya. Kenapa ketika itu kita berpikir, kita memang udah sering memberikan komentar di sosial media. Tapi apakah ini sampai kepada orang yang kita tuju, gitu kan? Gitu. Jadi harapan kita mudah-mudahan kedatangan kita hari ini di sini kita bisa memberikan satu masukan kepada pemimpin yang akan datang siapapun dia. Kalau misalnya Bapak menanyakan bahwa background saya, mungkin saya hanya ingin mengatakan bahwa selama ini saya cukup aktif sebagai aktivis pengamat sosial dan pengamat kebijakan publik, kemudian juga alhamdulillah gitu. Jadi selama sekian tahun saya sudah keliling dari ujung Indonesia bagian timur sampai ke barat, dari Aceh sampai ke NTT. Jadi sedikitnya paham banget bagaimana situasi di provinsi-provinsi itu. Yang mungkin tahu mungkin Bapak ya bahwa kondisi kita itu tidak merata. Jadi kalau dikatakan bahwa tanggung jawab siapa ini? Tanggung jawab negara loh Pak. Tanggung jawab negara untuk mensejahterakan rakyatnya. Itu ada dengan jelas di Undang-Undang Dasar 45 ya. Mungkin satu itu yang ingin saya sampaikan. Yang kedua adalah sebagai keterwakilan perempuan, saya ingin juga mengungkapkan atau sedikit mencurahkan ekspresi apa yang ada sebetulnya dari perwakilan seorang wanita gitu ya. Jadi saya hanya melihat bahwa di Indonesia terutama khususnya perempuan ini kelihatannya ya Umi Perhiasan. Ya, jadi masih menjadi masyarakat kelas 2. Nah, ini yang sebetulnya yang ingin diperbaiki, yang seharusnya diperbaiki oleh pemimpin siapapun dia ke depan. Gitu. Jadi jangan sampai nanti perempuan ini itu kurang mendapat perhatian dan tidak dipertimbangkan. Padahal jumlah kami wanita adalah mayoritas. Maaf ya, ini saya yakin pemimpin yang sekarang yang katanya terpilih itu suara perempuan itu mayoritas. Betul kan? Betul nggak? Kalau misalnya perempuan ini suaranya tidak didengar, ya, tidak dipertimbangkan, nggak fair dong. Nah, banyak juga hal-hal yang ingin saya sampaikan. Bagaimana perempuan ini sekarang sudah mulai harus berani mengungkapkan apa yang sebetulnya yang harus diungkapkan, dan semoga ini menjadi pertimbangan. Jadi woman voices must be counted and must be heard. Jadi harus didengar dan harus diperhitungkan. Karena perempuan di Indonesia itu sekarang nggak semuanya bodoh Pak. Iya kan? Yang pintar. Banyak yang pintar. Ya kayak ibu-ibu di depan saya ini pintar-pintar semua ya, ini. Yang bikin miris gitu, siapapun dia. Ini kan pemerintah harusnya sadar. Perempuan itu harus diberi peran di dalam pemerintahan,
di dalam memutuskan kebijakan itu jangannya semuanya bapak-bapak dong Pak, gitu kan. Perempuan juga tolong didengar, gitu kan. Tidak semua laki-laki itu bisa mewakili suara perempuan. Ya. Nah, benar sedikit nih, mohon maaf saya potong sedikit karena ini menarik nih. Kemarin sudah mulai pembekalan di Hambalang ya, buat calon menteri, wakil menteri dan kepala badan itu sekitar 109 orang kalau tidak salah. Jumlah perempuannya 5 seingat saya. Iya. Kalau 5 berarti dari 108 berarti di bawah 5% itu. Nah, padahal jumlahnya ya. mayoritas. Betul Pak. Untuk Bu, untuk yang legislatif itu syarat 30%. Keterwakilan suara perempuan di legislatif adalah 30%. Nah, ini yang dipanggil kabinet kurang dari 5%. Ini gimana nih Pak Prabowo? Nah, ini menarik ya, Pak Saiful, ini menarik ya. Mungkin nanti juga ada tanggapan gitu ya. Ini sebetulnya bukan hal yang dianggap tidak penting. Nah, ini satu bukti bagaimana perempuan itu tidak dipertimbangkan dan tidak diperhitungkan di dalam dunia politik. Iya kan? Kalau sekarang ini sebenarnya saya akan masuk ke situ Pak. Kalau sekarang kita lihat itu draft yang berbeda-beda yang muncul di sosial media itu kan berganti-ganti ya. Belum pasti memang. Tapi saya melihat di setiap draft itu keterwakilan perempuan itu hanya tadi sekitar 5%, bahkan mungkin sebelumnya kurang dari 5%. Nah, ini tuh mengapa gitu? Tolonglah kalau misalnya sekarang yang menyusun ini, maaf Bapak Prabowo Subianto yang terhormat gitu ya. Jadi saya ingin gitu Bapak juga berpikir, Bapak itu terpilih itu mayoritasnya suaranya dari perempuan. Asli itu dari emak-emak Pak gitu. Jadi kalau sekarang Bapak itu itu memilih kabinetnya hanya karena balas budi, orderan nih, balas budi katanya gitu ya, atau balas dendam. Nah, apapun itulah ya gitu. Jadi tolong dipertimbangkan kembali sebelum struktur kepengurusan kabinet ini disahkan tanggal nanti 20, tanggal 20 ya. Itu tinggal menghitung hari loh Pak.